Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati, NIM 0319041151. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang 12 komponen inovasi pembelajaran. Baik, langsung saja. Komponen pertama yaitu konsep perubahan sosial. Di sini ada 3 poin yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial, yang kedua teori perubahan sosial, yang ketiga faktor penyebab perubahan sosial. Poin pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Poin kedua yaitu teori perubahan sosial. Di sini ada 4 teori. Yang pertama teori evolusi, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori siklus, yang keempat teori linear. Dan poin ketiga yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Komponen kedua yaitu konsep dasar inovasi. Konsep dasar inovasi di sini ada 3 poin. Yang pertama discovery, yang kedua invensi, yang ketiga inovasi. Poin pertama yaitu discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika. Yang kedua yaitu invensi. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru, misalnya penemuan teori belajar. Dan yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Komponen ketiga yaitu konsep modernisasi dan karakteristik individu modern. Yang pertama yaitu modern. Istilah modern mempunyai berbagai macam arti dan juga mengandung berbagai macam tambahan arti. Istilah modern digunakan itu hanya untuk orang-orang tetapi juga untuk bangsa. Sistem politik, ekonomi, lembaga seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan perumahan. Yang kedua yaitu modernisasi. Pada dasarnya, modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola ekonomi dan politis yang menandai negara-negara barat yang stabil. Dan yang ketiga yaitu karakteristik inovasi. Yang ketiga yaitu karakteristik individu modern. Inkeles mengemukakan bahwa ada 11 aspek yang menjadi tanda karakteristik manusia modern. Yang pertama yaitu bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, yang kedua selalu siap menghadapi perubahan sosial, yang ketiga berpandangan yang luas, yang keempat mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat, yang kelima manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa yang lampau. Yang keenam yaitu manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketujuh yaitu manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran usaha daripada takdir atau pembawaan. Yang kedelapan, manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga penggunaannya sebagai dasar pemberian imbalan. Yang kesembilan, wawasan pendidikan dan pekerjaan. Yang kesepuluh, manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain. Dan yang terakhir, memahami perlunya produksi. Komponen keempat yaitu karakteristik inovasi. Roger mengemukakan 5 karakteristik inovasi, yaitu yang pertama keunggulan relatif, yang kedua
kesesuaian, yang ketiga kompleksitas, yang keempat reliabilitas, dan yang terakhir dapat diamati. Komponen selanjutnya yaitu konsep dasar inovasi pengajaran. Dalam diri individu, perkembangan mempunyai sifat yang unik sesuai dengan konsep anak sebagai individu. Perkembangan juga merupakan suatu proses yang sifatnya menyeluruh. Perkembangan merupakan proses menyeluruh, tidak hanya melibatkan satu aspek, tetapi melibatkan ke seluruh aspek yang saling terjadi, yaitu proses biologis dan kognitif. Komponen keenam yaitu proses inovasi pendidikan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama pengertian proses inovasi pendidikan, yang kedua tahap proses inovasi pendidikan. Poin pertama, pengertian proses inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Poin kedua yaitu tahapan proses inovasi pendidikan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga penyebaran, dan yang terakhir penyerapan. Komponen selanjutnya yaitu proses keputusan inovasi. Di sini ada 3 poin yang saya jelaskan. Yang pertama pengertian keputusan inovasi, yang kedua model proses keputusan inovasi, yang ketiga tipe keputusan inovasi. Poin pertama yaitu pengertian keputusan inovasi. Keputusan inovasi ialah proses yang dilalui individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Poin kedua yaitu model proses keputusan inovasi. Di sini ada 5 model. Yang pertama tahap pengetahuan, yang kedua tahap keputusan, yang ketiga tahap persuasi, yang keempat tahap implementasi, dan yang terakhir tahap konfirmasi. Poin ketiga yaitu tipe keputusan inovasi. Ada 3, keputusan inovasi opsional, yang kedua keputusan inovasi kolektif, dan yang ketiga keputusan inovasi otoritas. Komponen selanjutnya yaitu strategi pengembangan inovasi pengajaran. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif merupakan sebuah strategi terkait penyediaan fasilitas dengan maksud agar program inovasi tersebut dapat terlaksana dengan mudah dan lancar. Dan yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi pendidikan merupakan sebuah strategi dengan memberikan penjelasan terkait inovasi kepada para klien inovasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi ini merupakan suatu strategi dengan cara membujuk para klien agar menerima inovasi. Dan yang terakhir yaitu strategi paksaan. Digunakan ketika penguasa atau pimpinan menghendaki seluruh komponen di bawahnya menerima inovasi yang ada. Komponen selanjutnya yaitu indikator penerima inovasi. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama, inovator. Inovator adalah kelompok orang yang berani dan bersiap untuk mencoba hal-hal baru. Sedangkan yang kedua yaitu penggunaan awal, yaitu kelompok ini lebih lokal dibandingkan kelompok inovator. Dan yang ketiga, mayoritas awal, merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Yang selanjutnya yaitu mayoritas akhir, yaitu kelompok yang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Dan yang terakhir, lager, merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Selanjutnya yaitu hakikat agen pembaharu. Agen pembaharu adalah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharu. Pekerjaan ini mencakup berbagai macam pekerjaan seperti guru, konsultan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, dan sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu model inovasi pengajaran. Model inovasi pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning. Problem based learning adalah
kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dan memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen selanjutnya yaitu berbagai inovasi pengajaran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengolah sistem pelajaran, sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Yang kedua yaitu inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran kontekstual. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran electronic learning. Inovasi ini pada awalnya teknologi informasi diartikan sebagai perangkat keras dan lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait 12 komponen inovasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.